Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan, desain, dan keamanan basis data aset perusahaan. Eh, jadi di sini saya akan eh, mencoba membuat desain dan bagaimana desain database dan bagaimana menjaga keamanan si database itu agar bisa diproteksi dan hanya si perusahaan itu saja yang dapat mengakses data tersebut. Di sini eh, masalahnya yang ditemukan oleh saya yaitu bagaimana si data aset perusahaan itu tidak salah gunakan oleh orang tertentu dan tujuannya itu bagaimana hanya orang tertentu saja yang dapat mengakses itu. Eh, eh, di sini saya menggunakan Ubuntu Server untuk mari kita langsung ke prakteknya saja. Eh, ya, di sini saya sudah masuk ke dalam Ubuntu servernya. Eh, eh, di sini yang pertama-tama kita eh, 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 kita install dulu MySQL-nya. Tapi di sini saya sudah menginstal MySQL itu, jadi tidak perlu dilakukan instalasi lagi. Eh, jika udah diinstal, di sini saya bisa eh, menginstal itu dan setelah MySQL diinstal, proses instalasi dan mengganti si password root itu eh, kita lakukan dulu eh, yang kedua itu menggunakan itu melakukan koneksi SSH ke dalam komputer lain seperti ini. Ini gambarannya. Mari kita koneksikan dulu menggunakan CMD. Pertama kita koneksikan dahulu. Di sini saya menggunakan port 2323 untuk apa? Mulai mengakses Ubuntu servernya itu. Kita coba masukkan. Ya, ini sudah terkoneksi. Eh, Selanjutnya kita masuk ke dalam MySQL-nya. Di sini karena saya sudah mengganti password root-nya, jadi saya eh, menggunakan password ketika masuk ke dalam MySQL. Tapi jika belum, mesti dilakukan alter ke dalam si password root-nya itu. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan user baru. Bisa.
Kita coba, ya kita coba insert user baru. Nah, misalnya saya kasih nama, bisa kasih nama misalnya eh, Harun misalnya. Kita pakai IP address ini, eh, kita coba. Ini bukan IP address eh, laptop saya, tapi saya coba passwordnya ini. Ya, di sini sudah berhasil masuk. Kita coba menggunakan yang namanya aplikasi, yaitu Navigat. Di sini saya akan membuat user baru. Misalnya kita ganti, kita namain koneksi. Nah, ini kita ganti jadi password Ubuntu servernya. Kita ganti jadi ganti. Nah, kita tes koneksi. Jadi di sini ditolak karena eh, eh, IP address-nya tidak sesuai. Kita ganti IP, kita ganti, kita rename Harun ini menjadi eh, username yang baru. Kita coba lagi tes koneksinya. Ya, sekarang sudah bisa karena eh, apa permissionnya hanya boleh yang menggunakan IP address yang sudah saya perbolehkan di dalam Ubuntu server, hanya dengan IP address 192.168.100.3. Jika IP address itu berbeda, ia akan ditolak. Nah, kita coba masuk, kita lihat. Ya, di sini belum ada database yang muncul karena kita belum mengasih akses ke user itu. Nah, kita coba kasih akses dulu. Kita akses. Oh ya, ini
database saya namanya ini aset. Kita kasih select dulu. Kita close dulu. Ya, ya, di sini sudah bisa mengakses database aset. Ya, eh, di sini ada tabel barang. Nah, di sini kita coba untuk melakukan insert menggunakan username Harun ini. Eh, kita coba. Ya, kita coba insert. Ya, di sini ditolak karena saya belum ngasih akses insert ke dalam si user Harun ini. Jadi kita tambahkan lagi ke insert. Oh, kita close dulu. Ya kan? Oh, sekarang sudah bisa melakukan insert. Eh, coba kita run lagi. Ya, ini error untuk yang kedua kalinya. Ini dikarenakan eh, eh, si nomor asetnya ini adalah primary key dari tabel barang ini. Dia ini adalah primary key dari tabel barang ini. Nah, ini selanjutnya itu tentang constraint check. Eh, untuk ininya apa? Desain tabel aset itu ini not null semua. Eh, jadi kalau misalkan saya hilangkan satu, misalnya ini 87, saya ganti dulu. Nah, misalnya si nomor ini saya hilangkan. Nah,
Ya, dia bakalan di ya, kita coba jalankan lagi. Ya, di sini akan ada tulisan cannot be null karena ininya masih harus harus terisi. Eh, ya, selanjutnya ini tentang penambahan constraint check. Misalnya saya ingin menambah constraint check ke dalam tabel barang. Coba jalankan. Oh, ini karena apa? eh, saya tidak dapat akses menggunakan user Harun ini. Saya akan menggunakan eh, user yang lain. Di sini saya close dulu, bentar. Nah, di sini saya punya akun lain, akun saya. Misalnya kita connect, ya, query, kita coba lagi. Ya, di sini sudah bisa masuk. Kita coba masukkan lagi. Oh, sebentar, datanya. Yang terakhir, oh yang terakhir 8, nomor 86. Nah, kita coba 87. Coba yang lain, misalnya baik, kita coba. Kita run. Ya, di sini ditolak karena constraint itu kita ganti lagi ke bagus. Ya, bisa. Ya, jadi si constraint ini membatasi apa yang bisa masuk ke dalam tabel itu. Jadi kalau tidak sesuai dia akan ditolak. Nah, di sini sudah masuk. Ya, seperti yang saya lakukan yang tadi, mulai dari akses, otorisasi, misalnya grant select kepada user tertentu, dan yang tadi yang baru saya lakukan itu membatasi input apa saja yang bisa masuk ke dalam tabel ini. Misalnya
si status ini hanya boleh bagus atau rusak dengan check constant dan untuk si ininya karena not null, jadi mesti diisi semua ketika insert dan ini primary key adalah unik di dalam tabel itu, jadi tidak boleh duplikat. Mungkin segitu dulu yang bisa saya paparkan di dalam video ini. Sekian dulu. Terima kasih.